Bagaimana cara kita membuka pintu rezeki supaya dapat 1 miliar? Nah, ini menarik banget. Kenapa? Karena cukup banyak orang yang di luar sana berusaha untuk mendapatkan angka ini, tetapi ternyata ketika kita menginginkan sebuah goal, ya, saya tanya kepada sekian orang, dan rata-rata cara mereka untuk mencapai ini semua adalah dengan dua cara, yaitu bekerja dan berdoa. Waktu saya tanya, apalagi yang bisa kemudian Anda lakukan untuk mencapai ini semua? Ada nggak strategi lain? Ada nggak tambahan? Ada nggak something lah yang kemudian bisa Anda tambahkan supaya mempercepat nih jalan kita untuk mencapai 1 miliar ini? Nah, ternyata rata-rata have no idea, nggak tahu nih apa yang harus mereka lakukan. Nah, maka dari itu, ketika saya ngobrol dengan salah satu teman baik saya, Ibu Siska Sujoyo, tentang bagaimana cara membuka pintu rezeki supaya bisa dapat 1 miliar itu, ini saya sambil lihat ya catatan saya di sini ya. Beliau menceritakan bahwa ternyata tidak cukup hanya dengan bekerja, tidak cukup hanya dengan kemudian kita berdoa. Tapi ada usaha-usaha lain yang sebetulnya kita bisa tambahkan supaya kita bisa mencapai ini semua lebih cepat dan hasilnya lebih lebih di luar nalar kita gitu loh. Nah, ini kok bisa seperti itu? Karena beliau ini mempelajari tentang bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan kekayaan, wealth, dengan cara yang sudut pandangnya cukup unik, yaitu dari sudut pandang alam bawah sadar. Nah, bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan kepada Anda ada 5 poin utama yang kemudian saya garis bawahi dari obrolan kemarin, untuk kemudian Anda bisa ambil, kutip, dan kemudian Anda praktekkan dalam kehidupan Anda. Ya, nah, jadi sesi kali ini saya mau membahas dengan Anda sudut pandang monetize, tetapi dari sudut pandang yang sedikit unik, ya, tentang bagaimana caranya Anda bisa memperkaya diri Anda lewat satu cara yang mungkin di luar kita bekerja sehari-hari. Oke, jadi kita lihat Bapak Ibu ya, apa sih sebetulnya yang kemudian kita bisa lakukan supaya kita bisa mendapatkan 1 miliar dan membuka pintu rezeki kita ke sana. Ya, hal pertama adalah apabila Anda ingin sesuatu, ya, Anda ingin sesuatu, yang perlu Anda lakukan adalah Anda coba ambil selembar kertas. Misalnya seperti ini, Anda ambil kertas, terus kemudian Anda tulis. Dalam kertas ini Anda tulis, ya, apa yang Anda inginkan. Coba tulis, apa yang Anda inginkan. Kalau bisa Anda tambahkan gambar. Kasih gambar. Misalnya saya ingin duit 1 miliar. Nah, kira-kira gambaran dari duit 1 miliar itu seperti apa? Apakah itu duit 1 koper? Apakah itu duit Anda susun di atas meja? Apakah duit itu Anda mungkin taruh di atas tempat tidur? Ya, Anda bayangkan. Lalu kemudian, coba Anda tulis keinginan Anda tersebut dan Anda sebarkan di rumah, di posisi-posisi yang Anda sering lihat. Nah, yang disarankan adalah Anda bisa pakai sticky note. Jadi sticky note atau post-it gitu ya, kertas-kertas kecil yang kemudian Anda bisa tulis dengan simpel, saya ingin atau saya memiliki 1 miliar. Jadi usahakan kondisinya itu bukan akan, tetapi saya sudah memiliki. Jadi saya memiliki 1 miliar rupiah di rekening. Saya memiliki 1 miliar rupiah di rekening. Saya memiliki uang senilai 1 miliar rupiah dalam bentuk saham, dalam bentuk emas, dalam bentuk deposito, apapun itu. Tapi intinya Anda coba tulis goal Anda, ya. Nah, jadi Anda coba lakukan ini, buat, dan beberapa orang itu kembangkan menjadi sebuah papan yang berisi dengan beberapa keinginan mereka. Ada yang ingin mobil, ada yang ingin rumah, ada yang ingin dengan duit tersebut ya, misalnya ya, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ada yang ingin umroh, ada yang ingin sekolahkan anaknya, ada yang ingin untuk berobatkan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, jadi Anda coba untuk tulis goal Anda. Bisa dari angkanya 1 miliar, bisa dengan caranya, oh ternyata Anda usahanya toko, Anda jualan sesuatu. Saya ingin supaya dapat 1 miliar. Caranya gimana? Yang beli di toko saya itu ada 100-200 orang setiap harinya. Ya, jadi Anda bayangkan, wah, hari ini bakal ada 100-200 orang nih yang datang ke toko saya. Tanya terus beli, tanya terus pesan. Terus walaupun mungkin nggak 100-200 orang, katakanlah cuma 100, tapi mereka grosirnya banyak, mereka belinya banyak, jumlah besar, dan lain sebagainya. Jadi bisa angkanya, bisa caranya. Lalu bicara tentang cara menulis ini, selain menggunakan sticky note, selain menggunakan vision board, Anda juga bisa tulis dalam satu lembar
halaman ini ya. Jadi Anda tulis dari atas sampai bawah apa yang Anda inginkan. Nah, Anda lakukan itu, Anda tulis semua dalam satu halaman, terus kemudian Anda lakukan selama 30-60 hari. Ulangi itu terus. Kenapa? Karena ternyata sedemikian lama kita sudah memasukkan ke dalam pikiran kita itu kata-kata tidak bisa, kata-kata tidak mungkin, dan lain sebagainya. Nah, Anda coba untuk buat ini supaya menggantikan pemikiran Anda yang lama. Jadi Anda masukkan pemikiran yang baru, 30-60 hari. Kita nggak pernah tahu kapan itu kemudian works kepada Anda, tetapi Anda lakukan ini ya supaya masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah Anda coba untuk mengulangi kebiasaan menginginkan ini ya. Jadi bocorannya adalah ketika Anda tempelkan sticky note ini di rumah, di cermin, di jendela, di pintu, di tembok, di depan TV, di sebelah tempat tidur Anda, di meja kerja Anda, di meja rias misalnya, dan lain sebagainya, dimanapun itu, Anda artinya membuka kebiasaan untuk terjadinya kesempatan ini ya. Semakin sering Anda terbiasa dengan goal Anda, dengan impian Anda, semakin sering itu ini akan membuka kesempatan kepada goal Anda lebih besar lagi. Kenapa? Karena ternyata itu sudah sama seperti ketika kita berdoa, dengan sangat kusuk, dengan sangat sering ya. Tapi walaupun Anda nggak duduk diam manis sambil Anda berdoa, nggak, Anda sambil mengerjakan sesuatu. Nah, pikiran manusia itu sangat unik. Ketika Anda sedang lihat di sini, pandangan Anda itu bisa melihat luas ya, minimal 180 derajat ke depan atau 90 derajat ke depan. Nah, Anda bisa melihat itu semua. Jadi kalau seumpama kata-kata itu tidak sengaja Anda lalui, Anda lewati, Anda lihat sekilas gitu ya, itu akan terbaca. Itu akan kemudian masuk ke alam bawah sadar Anda dan membentuk, oh saya ingin seperti ini. Ya, nah inilah yang kemudian saya kutip dari sebuah buku yang bagus banget namanya Atomic Habit. Saya sedang baca, di belakang sana ada meja. Nah, ya dia bilang bahwa kebiasaan menginginkan sebuah goal akan membuatnya menjadi kesempatan. Ya, jadi saat Anda menginginkan sesuatu, yang disarankan adalah Anda coba untuk bayangkan bahwa Anda ini sedang kosong. Anda itu seperti seseorang yang sangat baru. Anda seperti baru terlahir. Anda seperti kesempatan Anda tuh masih fresh banget. Ya, tidak ada jejak-jejak masa lalu yang kemudian akan menggantung Anda, akan menahan Anda, akan menghambat Anda. Itu Anda buang jauh-jauh. Jadi ketika Anda melakukan ini semua, Anda usahakan Anda berada dalam posisi yang baru. Anda bayangkan aja, wah saya baru lahir, terus kemudian saya ingin uang 1 miliar di rekening saya. Uang 1 miliar ada di rekening saya. Nah, itu contohnya ya. Nah, lalu kemudian Anda berikan emosi. Dalam setiap kali Anda menginginkan sesuatu, Anda berikan emosi. Anda kasih perasaan senang. Anda kasih, mungkin Anda merasakan perasaan-perasaan merinding. Anda ketika membayangkan itu, Anda seperti karakternya tuh elektrik ya. Ketika Anda merasakan, karakternya itu magnetik. Nah, ini sebetulnya saya masih kurang memahami kira-kira sebetulnya artinya ini apa sih. Tapi kalau Anda punya pandangan yang berbeda, Anda punya pemahaman yang berbeda, coba Anda tulis di komen. Kira-kira maksudnya apa nih ya? Membayangkan itu elektrik dan Anda merasakan itu magnetik. Ya, jadi saya sendiri mengartikan ini dengan cara yang simple. Kalau seumpama kita bisa merasakan kita magnetik, ya kita bisa menarik itu lebih kuat. Ya, kalau cuma membayangkan itu ya mungkin cuma percikan-percikan aja. Gitu mungkin ya. Nah, lalu yang ketiga, Anda ucapkan goal tersebut. Anda ucapkan goal tersebut. Jadi ternyata manusia itu menginginkan bukan cuma dengan tulisan, bukan dengan perkataan, bukan dengan melihat, tapi seluruh itu terjadi dengan gerakan, dengan emosi. Ketika saya ngajak anak saya untuk pergi ke jalan-jalan dengan beberapa teman-teman, kita ajak dia gitu ya. Anda tahu, dia merasakan itu dengan sebuah energi yang luar biasa besar. Dan ketika itu terjadi, dia mengucapkan itu, dia mau pergi. Itu ternyata ada energi yang gede banget gitu loh, yang kita bisa rasakan. Nah, jadi ketika Anda bisa mengucapkan apa yang Anda inginkan, oh iya, saya mau pergi sama Om besok. Wah, itu senangnya luar biasa, itu beda banget.
Apalagi Anda bisa ucapkan itu dengan antusias, Anda bisa ucapkan itu dengan intonasi yang positif, ya. Rezeki itu akan datang ketika emosi Anda sedang positif atau sedang senang. Dan uang itu suka dengan emosi positif atau emosi senang. Jadi kalau seumpama Anda hari ini bisa membayangkan bahwa saya sedang senang dan rezeki akan datang. Asik. Saya sedang senang, rezeki datang. Saya senang, rezeki datang. Nah, asik. Itu seperti itu, ya. Dan ada beberapa pendeta yang juga mengatakan bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan perasaan takut, itu ternyata akan menjauhkan rezeki. Tapi begitu kita membuka diri, pasrah, dan kemudian ya udah deh, biarin aja. Ya memang duit ini buat orang lain kok. Begitu itu Anda lakukan, ternyata rezekinya melipat. Dan itu hebat banget perasaan itu. Dan satu titik nanti Anda coba bayangkan bahwa Anda sedang berusaha untuk membantu diri Anda, bukan cuma membantu orang lain, bantu diri Anda. Dan karena Anda sudah terbiasa dengan energi tersebut, rezekinya datang luar biasa, ya. Nah, lalu yang keempat, setiap kali ada perasaan atau pikiran negatif yang muncul, Anda bisa lakukan pembersihan diri secara mandiri, ya. Tekniknya namanya adalah Ho'oponopono. Anda bisa cari di internet Ho'oponopono. Ini artinya adalah rangkaian 4 kalimat. Ada 4 kalimat yang kemudian kita rangkai, yang kalau bisa Anda ucapkan semuanya ketika muncul perasaan tidak enak. Kalimat pertama, ya, 1-4 nih. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Jadi kadang-kadang Anda punya pikiran, saya pingin 1M nih, ya. 1M ada di rekening saya. Mana mungkin, tabungannya lo masih saving biasa. Saya tuh masih orang kecil, rumah tuh masih tanah liat, nggak ada tackle-nya, rumah nggak ada plafonnya, dan lain sebagainya, atau apapun itulah. Ketika Anda muncul pemikiran seperti itu, Anda buang jauh-jauh. Ya, Anda buang jauh-jauh. Jadi Anda langsung bilang, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Sampai emosi tersebut hilang, terbuang, Anda lanjut lagi untuk menginginkan duit tadi. Nah, itu seperti itu, ya. Dan ini sering banget, ini namanya adalah teknik untuk Anda mengubah perasaan Anda menjadi hal yang positif. Nah, lalu yang terakhir, nomor 5 adalah Anda coba, ya, setiap kali ada kata-kata negatif ini muncul, Anda balik menjadi kata-kata positif. Jadi tadi perasaannya, sekarang kata-katanya yang kita ubah. Nah, contoh misalnya begini, apa bisa sih Pak, ya, hanya dengan sekali mencoba? Waduh, itu kan sesuatu yang negatif gitu ya. Nah, Anda balik, wah bisa nih dengan sekali coba, wah bisa nih dengan sekali pakai, wah bisa nih dengan sekali tembak, wah bisa nih saya lakukan ini, wah bisa nih, ya bisa nih. Jadi daripada masa bisa sih kayak begitu. Nah, Anda coba balik pemikiran tersebut. Kenapa? Karena ternyata kata negatif ini itu ternyata menjadi satu penghambat yang Anda ciptakan secara otomatis, kita nggak sadar. Karena mungkin dikatakan bahwa manusia itu mesin otomatis pencipta hal negatif gitu ya. Ada yang bilang seperti itu. Nah, saya percaya bahwa ada orang-orang yang juga menjadi mesin pencipta hal positif. Oleh karena itu, bagaimana cara kita untuk membentuk kebiasaan kita supaya setiap kali ada kata negatif kita ganti menjadi kata positif? Tidak mudah, tidak dalam sehari 2 hari, tetapi bisa. Ya, mungkin Anda malah lebih cepat daripada saya, hitungan jam. Ada yang mungkin hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, ada yang bertahun-tahun. Tetapi mulai lakukan. Karena ingat, kebiasaan kecil ini yang kemudian akan menjadi sebuah kepribadian Anda. Ya, kepribadian, karakter itu adalah sesuatu yang Anda lakukan terus-menerus secara berulang-ulang. Itu yang terjadi, ya. Jadi, terakhir dari saya, ini menjadi pilihan untuk Anda, apakah Anda mau mencoba atau tidak. Dan kalau Anda mencoba, Anda bisa sharingkan pencapaian Anda di komen, sehingga nanti ketika Anda mengalami sesuatu atau mungkin Anda ada hal menarik yang kemudian Anda dapatkan dari proses ini, Anda bisa tulis dan kita bisa saling menguatkan dengan teman-teman yang lain. Oke? Terima kasih untuk Anda yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ketemu lagi dengan saya nanti di video berikutnya. Sukses selalu dari saya, Chris Lutero. Bye-bye.